Langkah kaki Anissa dan Egy terhenti tepat di samping mobil putih. Secara tiba-tiba Egy merebut tumpukan kertas dan buku-buku tebal dari pelukan tangan sang istri. "Egy," kaget Anissa, "kenapa kau susah sekali dibilangin? Jangan membawa beban yang berat dulu. Tanganmu masih luka," ucap Egy terkandung kekesalan dari kalimatnya. "Tapi tanganku sudah nggak apa-apa kok. Lagian hanya membawa buku saja bagiku bukan beban berat." Egy membuka pintu mobil penumpang belakang dan melemparkan begitu saja buku-buku itu ke kursi. "Haduh, jangan dilempar gitu dong. Itu semua bahan tugasku tahu," sebal Anissa. Yang dibalas lirikan dingin dari Egy sembari membuka pintu penumpang depan. "Masuk," titah dia. Anissa mendesah pelan lalu dengan patuh masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi. Begitu pula Egy setengah memutari mobil dan ikut memasuki mobil duduk di kursi kemudi. Dia melirik ke arah sebelah di mana Anissa berada yang tampak terbengong melihat lurus ke depan. Hembusan napas pelan Egy sembari mendekat berniat memasangkan seatbelt. Namun malah membuat gadis itu tersadar dari lamunan dan terlonjak kaget. Pada saat tatapan mata mereka bertemu dengan jarak yang sangat dekat, refleks Anissa merapatkan punggung ke badan kursi. Egy, sedang apa kamu? Ini terlalu dekat." Gugup Anissa merasakan debaran dari jantungnya yang seakan meloncat keluar dari rongga dada. Segera dia memalingkan muka ke arah lain berharap bisa menyembunyikan pipinya yang sudah merona. Melihat hal itu, terulas senyuman di bibir Egy seraya dengan pelan memasangkan seatbelt untuk dilingkarkan ke tubuh gadis tersebut. Dan dengan sengaja pula dia semakin mengikis jarak sehingga wajah mereka sangat dekat hanya beberapa senti saja. "Apa yang tengah kau pikirkan, Anissa?" bisik Egy, yang dengan segera Anissa menggeleng cepat. Tidak ada." Lalu dia mendorong dada lelaki itu supaya memberi jarak. Kamu duduklah yang benar. Jangan seperti ini. Tidak enak jika ada orang lain yang lihat. Pasti mereka akan berpikiran negatif dengan posisi kita seperti ini." Kekehan pelan dari Egy. "Sepertinya kau lupa kalau orang luar tidak akan bisa melihat kita di dalam sini." Dia menarik diri dan kembali duduk di kursi kemudi. Wajah Anissa bertambah merah sudah bagai tomat. Ya meskipun begitu juga tidak harus seenaknya melakukan hal seperti itu di dalam mobil." Egy mulai menyalakan mesin mobil kemudian membelokkan setir kemudi untuk melajukan di antara kendaraan lain. Kalau gitu kita lakukan di luar mobil saja." "Kau ini," Anissa mendelik sebal ke arah samping. "Masih tidak mengerti juga. Di dalam mobil saja tidak boleh, apalagi di luar." Senyuman kecil terbit di bibir Egy yang senang menggoda. "Kau benar. Memang tempat yang paling aman adalah kamar kita." "Egy, kamu ini ya masih bocah tapi pikiranmu sudah mesum begitu. Belajar dari mana kamu punya pemikiran seperti itu?" Ombelan Anissa menggebu. Senyuman kesenangan masih mengembang di bibir si Egy. "Darimu Anissa sayang." Kamu," tercekat Anissa mendengus pelan dan memalingkan muka ke arah kaca jendela. Aku tidak pernah mengajarkanmu hal semacam itu. Memang dasarnya saja otakmu sudah mesum. Dan jangan panggil aku sayang-sayang segala. Di sini kan sudah tidak ada temanmu. Lagian bukannya kamu tidak pernah mengakuiku sebagai istrimu. Kenapa sekarang kau bersikap baik seperti ini seakan telah menjadi orang lain?" Cerocos Anissa mencurahkan isi hati atas keanehan sikap si Egy akhir-akhir ini. Mendengar pengakuan tersebut, Egy menghela napas pelan, terdiam sejenak. Dia menatap lurus ke depan memikirkan dengan apa yang telah dilakukannya. Apa tindakanku yang ingin menahan dia di sisiku sudah terlalu berlebihan dan membebaninya? Tapi teringat lagi akan kejadian Anissa pergi yang seketika membuat dia sadar akan arti keberadaan gadis itu dalam hidupnya. Tidak, ini bukan apa-apa dibanding wanita ini hilang dari hidupku. Batin Egy seiring cengkraman di setir kemudi meremet dan rahang dia mengeras. "Terserahku mau memanggilmu apa. Kau tak perlu protes." Dasar bocah arogan. Timpal Anissa masih memalingkan muka ke arah kaca jendela. Egy tersenyum seiring menurunkan kecepatan laju mobil. "Kau pasti belum makan. Kita cari makan dulu. Kali ini kau boleh yang menentukan tempatnya." Seketika Anissa menoleh cepat tersenyum antusias.
Beneran nih aku yang tentuin tempatnya? Yang dibalas manggutan serta gumaman dari Egi yang mengiyakan. Kalau gitu aku ingin makan mie ayam, boleh kan? Aku tahu tempat yang jual mie ayam paling enak. Tempat itu tidak jauh dari sekitar sini loh. Semangat Anissa menatap berbinar penuh harap. Ditatap seperti itu segera Egi memalingkan pandangan ke arah jalanan. Boleh saja, tapi apa itu mie ayam? Mie ayam Egi, masa itu saja kau tidak tahu? Oh, jadi ternyata singkatan. Baiklah, kita ke sana sekarang. Kau tunjukkan saja tempatnya, ucap Egi menyetujui. Yang seketika membuat senyuman di bibir Anissa semakin melebar semangat. Dan beberapa saat kemudian, tidak butuh waktu lama Anissa dan Egi telah terduduk di sebuah kursi kedai mie yang menyediakan segala macam mie olahan seperti mie ayam salah satunya. Kedua orang itu terduduk di kursi luar kedai dengan meja bundar yang dimana di tengah-tengah meja tersebut berdiri sebuah payung sebagai pelindung dari sengatan panas terik matahari. Ya, meskipun hari mulai menjelang sore tapi tetap saja matahari masih muncul dan terang memancarkan hawa panas. Netra Hazel milik Egi melirik ke sekitar kedai yang terlihat begitu ramai oleh pengunjung lain yang sudah berada di sana mengantri menunggu giliran makanan untuk diantarkan ke meja mereka. Pengunjung yang ramai dan berceloteh ria itu membuat Egi hanya bisa menghela napas panjang karena memang sejujurnya dia sangatlah tidak suka dengan tempat yang penuh oleh keramaian. Dan Anissa yang melihat raut wajah lelaki di seberang tertekan, dia tersenyum dan bertanya, "Kamu gak suka ya tempat ini?" Egi mengalihkan pandangan menatap pada gadis cantik di hadapan. Lumayan. Sudut bibir dia berkedut berusaha mengolah senyuman walau kepaksa. Yah, ini tidak buruk juga jika dia menyukainya, walau ini cukup menyiksaku. Batin Egi menahan diri, dan tidak butuh waktu lama pesanan mereka telah datang yang diantarkan oleh pelayan laki-laki remaja tampan sepantaran. "Maaf menunggu lama, Kakak Nisa cantik," kata pelayan itu tersenyum hangat menyapa Anissa, sembari menaruh nampan berisi 2 mangkuk mie ayam dan 2 gelas es lemon tea ke atas meja. Anissa membalas tersenyum bingung. "Kamu kok bisa tahu namaku?" Lelaki berseragam pelayan tersebut mengedipkan sebelah mata. "Tentu saja aku tahu. Kakak cantik kan pelanggan tetap kami yang selalu datang kemari bersama kakak satunya lagi." Kemudian dia melirik Egi. "Tapi kok sekarang sama cowok ya? Apa dia teman cowok kakak?" "Oh, itu..." Kebingungan Anissa menjawabnya. Dia menatap si Egi yang sedang menatapnya tak terbaca. "Pacar," jawab tegas Egi, yang sontak Anissa terpaku diam. Dia mengakuiku lagi bahkan di depan orang lain. Sebenarnya apa rencana dia? "Ah, begitu ya," tersenyum kepaksa di bibir pelayan itu yang terlihat kecewa lalu dia bergumam pelan. "Aku kira dia masih belum punya pacar. Apa ada hal lain lagi?" ucap Egi yang masih mendengar gumaman tersebut, disertai melemparkan tatapan tajam dan dingin. "Oh, tidak, kalau begitu selamat menikmati makanannya. Permisi." Kemudian pelayan lelaki itu pun berbalik pergi meninggalkan meja. Anissa hanya bisa membalas dengan anggukan dan senyuman. Berhenti tersenyum kayak badut begitu. Sudah hilang juga orangnya, sinis Egi. Anissa melirik sebal. Kebiasaan deh suka sirik. Bilang aja ngiri karena gak ada yang kenal. Dasar genit, dengus Egi menahan panas dalam dada. Hembusan napas panjang Anissa malas berdebat lagi. Dia menarik mangkuk mie yang ada di tengah meja lalu mulai mengaduk isi mangkuk. "Daripada marah-marah gak jelas, mending kamu cobain deh. Mie ini paling enak tahu dari mie ayam yang ada di kota ini. Aku sering banget datang ke sini bareng temanku." "Siapa?" serobot Egi memotong ucapan. "Hah? Apa?" tanya Anissa tak paham. "Temanmu, apa dia lelaki si sialan tadi?" Kekehan geli Anissa menggelengkan kepala. "Bukanlah, meskipun kalian termasuk temanku, tapi aku tidak akan pernah makan hanya berdua saja dengan seorang lelaki. Aku," tunjuk Egi pada diri sendiri, "kalau kamu kan sudah sah menjadi imamku." Penuturan tersebut seketika menciptakan warna merah di pipi Egi yang merasakan kehangatan dalam hati dan perasaan senang. "Kamu gak sopan loh manggil Kak Alan dengan makian begitu. Dia itu lebih tua darimu tahu." Celotehan Anissa sambil menyuapkan 1 sendok mie ke mulut. "Suapi aku 1 sendok.
Untuk memastikan pernyataanmu benar kalau ini mie paling enak, pinta Egi yang sengaja mengabaikan celotehan Anissa. Enggak, kenapa juga harus disuapi sih? Malu Egi, di sini banyak orang, jangan manja deh. Egi menyenderkan punggung ke senderan kursi dan melipat kedua tangan di depan. Kalau gitu, mie-nya tidak akan kumakan. Hais, kamu ini ya. Seperkian detik Anissa menatap lelaki yang sedang merajuk itu, lalu akhirnya menghembuskan napas pelan mengalah. Baiklah, sini aku suapi, tapi hanya 1 kali saja ya. Kemudian dia hendak menarik mangkuk milik si Egi, namun secara cepat Egi menahan mangkuk itu. Punyamu saja. Baiklah. Pasrah Anissa menyendok mie di mangkuknya, membuat sudut bibir si Egi terangkat membentuk senyuman senang. Lalu dia mencondongkan tubuh ke depan saat Anissa menyodorkan 1 sendok mie dan melahap mie tersebut. Gimana, enak kan? Tanya Anissa sambil menyuapkan 1 suapan juga ke mulut sendiri. Egi masih merasakan kunyahan makanan di mulut dengan pandangan tak lepas menatap wajah gadis cantik di hadapan. Dan ketika melihat ada sisa cairan kuah di sudut bibir merah delima Anissa, tanpa sadar tangan dia bergerak terulur menyapu sisa kuah di sudut bibir gadis itu lalu menjilatnya. Benar, sangat enak. Anissa dibuat terpaku membeku akan tindakan tersebut. Dia menatap tak berkedip sampai berhenti mengunyah. Apa yang dia lakukan? Batin Anissa terkejut. Sementara si penggoda itu malah dengan santai menarik mangkuk yang berada di tengah meja dan mulai memakan mie. Kenapa kau bengong? Cepat makan lagi, mie-mu bisa mengembang, kata si Egi di sela kunyahan. Anissa tersadar dari keterkejutan, dia menghembuskan napas panjang dan kembali mengaduk mie di mangkuk. Egi, iya sayang, sahut Egi tenang. Kamu, tercekat Anissa dan mendesah pelan. Jangan lakukan hal seperti itu di tempat umum. Apa kau tidak malu dilihatin banyak orang? Hal seperti itu, emang aku melakukan apa? Kebingungan Egi menatap tanya. Sudahlah, lupakan, ketus Anissa dan menyuapkan mie ke mulut. Setelah beberapa saat kemudian, kedua insan itu baru saja menghabiskan semangkuk mie. Pedes banget sih. Ocehan Anissa mengibas-ngibaskan tangan ke wajah yang sudah sangat merah akibat kepedesan. Dan Egi yang sedari tadi memperhatikan merasa tak tega, dia bangkit dari duduknya. Kau tunggu di sini, aku akan kembali. Lalu dia beranjak pergi entah melangkah kemana. Alis Anissa berkerut heran menatap kepergian lelaki itu yang mulai menjauh. Mau kemana dia? Semoga saja tidak berbuat aneh-aneh lagi, gumamnya sambil menarik gelas minum milik sang suami yang masih ada setengah, karena gelas miliknya telah tandas tak tersisa. Segernya, menyiksa banget sih di lidah. Dan tidak butuh waktu lama, Egi telah kembali ke meja dengan tangan menenteng sebuah plastik putih dan 1 cup besar es krim vanila. Jadi dia pergi cukup lama hanya ingin membeli ini. Tapi pelit amat sih, beli es krim kok cuma 1, dumelan Anissa dalam hati. Tiba-tiba Egi menyodorkan es krim tersebut ke hadapan Anissa dan mengambil duduk di kursi samping agar bisa dekat dengan Anissa. Apa ini? Heran Anissa menatap tanya. Untukmu, dan kemarikan tanganmu, kata Egi meraih tangan kanan Anissa yang terluka akibat ulahnya. Tangan kiri Anissa menerima cup es krim tersebut dan meletakkan di atas meja. Tapi bagaimana aku akan memakan es krimnya? Masa pakai tangan kiri sih? Kan gak etis. Egi yang sudah bergerak mengeluarkan obat krim dari kantong plastik putih. Dia mengoleskan dengan penuh kehati-hatian pada area sekitar luka memar. Kalau begitu tunggu sebentar. Tanganmu harus diobati dulu. Karena orang yang punya tangan tidak memiliki telinga, sehingga tak mendengarkan peringatanku dan membiarkan saja tangannya sampai kebiruan begini. Aku banyak tugas, Egi. Mana sempat aku mengobatinya. Lagian kan ini hanya luka. Aku tidak suka kau menyepelekan luka kecil, Anissa. Mau itu kecil atau besar, tetap saja luka harus diobati. Omelan Egi menyerobot ucapan. Anissa hanya bisa menghela napas pelan dan memilih tak menimpali lagi. Dia menatap lelaki yang sedang fokus mengobati lukanya. Aku masih serasa mimpi melihat bocah songong ini jadi baik begini. Bagaimana bisa ya sikap orang bisa berubah secepat ini?